Selamat pagi rekan-rekan koridor, gimana kabar hari ini? Semoga rekan-rekan sehat. Hari ini kita akan bertemu dengan Pak Bisma. Beliau adalah Direktur Industri Pariwisata Badan Otorita Borobudur Kementerian Pariwisata. Rekan-rekan koridor, Pak Bisma ini menarik nih. Nanti banyak hal yang akan kita coba tanya, bagaimana keluarga, bagaimana karir, bagaimana pariwisata ke depan. Dan saya yakin rekan-rekan akan mendapatkan banyak inspirasi di sini ya. Yuk kita lihat liputannya. Selamat pagi Pak Bisma. Pagi Mas Irul. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Sehat dong, sehat. Iya. Bapak selamat datang di koridor. Jadi ini adalah program kami. Biasanya kami mengundang tamu-tamu istimewa di koridor. Dan Bapak adalah tamu kami yang istimewa juga. Sehingga hari ini nanti kita akan coba berbincang-bincang dengan Bapak. Yang satu terkait dengan karir, pariwisata. Terus upaya-upaya Bapak seperti apa? Sedikit keluarga boleh ya Pak ya? Boleh. Kebetulan saya orang setia. Bukan setiap tikungan ada ya? Enggak. Oke, kita mulai dari Iya. karir Pak. Saat ini bagaimana Bapak? Wah, kalau karir saya gado-gado Mas Irul. Ya. Jadi saya dulu sempat di perbankan. Oke. Waktu itu lagi kena juga krisis karena subprime mortgage-nya Amerika itu loh. Oh, oke. Jadi Ya. banyak menangani restrukturisasi Oke. kredit dan Ya. penyihatan dari masalah itu. Oke. Lompat ke perusahaan perkapalan. Perkapalan, perbankan lengkap ya? Ya. Nggak nyambung sebetulnya. Nggak nyambung, betul. Terakhir, Mau bilang tapi nggak enak. terakhir di pariwisata. Pariwisata, oke. sekarang. Oke, di pariwisata ini Bapak menemukan passion nggak Pak? Ada passionnya. Karena kita tahu gini, rumah sakit bikin orang sehat, Betul. jadi seorang sakit jadi sehat. Betul. Nah, rumah sakit jiwa menangani orang yang punya gangguan ingatan Betul. biar jadi waras. Betul. Pariwisata tuh bikin orang bahagia jadi happy. Oh, bahagia jadi happy ya? Iya. Oke, apa yang paling menarik selama ini Pak? Selama Bapak di BOB nih, Badan Otorita Borobudur. Iya, Badan Otorita Borobudur itu menarik ya. Kami itu kan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata. Betul. Tugas kami itu salah satunya mengorkestrasi stakeholder pariwisata, karena pariwisata ini nggak bisa berdiri sendiri begitu Betul, ya. betul. Tidak ada barangnya. Hotel ada bangunannya, Ya. restoran ada bangunan, ada menunya. Ya, betul. Sewa kendaraan ada kendaraannya. Lah kita pariwisata ini ada apa adanya experience-nya gitu. Betul. Nah ini menarik karena saya mencoba dengan direksi lain tentunya ya. Kita menyatukan stakeholder agar effortnya itu sama untuk kemajuan sektor pariwisata. Oke. Belum lagi tahun ini kan kita dengan Aircraft juga nyambung ya, ekonomi kreatif. Jadi betul. wah makin seru deh pokoknya. Nah, tantangan terberat apa Pak? Selain tadi menyatukan stakeholder. Ya ini pandemik. Kalau itu tantangan semua orang ya Pak? Pariwisata itu kan ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Oh. Nah, pandemik ini kan kita membubarkan Iya. kerumunan. Ya. Nah jadi tadi makanya itu tantangan, tapi kita nggak boleh lupa ya bahwa orang itu dilarang pun nggak bisa wisata itu. Iya. Sekarang malah rame ya Pak ya? Jogja Iya. istimewa, bikin Iya. orang kangen. Iya. Destinasi daya tarik ditutup, orang datang. Tetap, karena Betul, itu nekat jalan-jalan. Oh iya jalan-jalan Pak. Iya. Bagaimana akhirnya kita ya kerjasama dengan banyak pihak untuk mempersiapkan para pelaku wisata ini untuk bisa mengikuti protokol dan aware terhadap kebijakan pemerintah baik itu pusat, provinsi, daerah. Oke. Bapak Direktur Industri ini, bagaimana pendapat Bapak tentang industri pariwisata? Apalagi sekarang ada OSS berbasis resiko. Nah ini perizinan yang cepat dan perizinan yang mudah. Bagaimana Pak? Iya, harapannya sih perizinan itu tidak terlalu sulit Pak. Iya. Jadi begini Mas Elo. Kalau kita bicara sekarang ini bank itu over liquid Pak. Iya. Kemarin Bank Indonesia baru saja mengeluarkan reportnya ya. Dan mendorong bank untuk bisa menyalurkan kredit. Betul. Artinya mendorong lagi investasi. Kalau dengan perizinan yang lebih mudah, tentunya kan investasinya lebih lancar harapannya dan orang tuh makin selektif. Ya. Sekarang orang punya uang, Ya. dia selektif untuk masuk ke sektor pariwisata. Nah, dia akan bangun apa sih yang sesuai dengan jiwa muda sekarang. Dia cari yang break even-nya cepat. Dia cari yang masuk ke millennial market. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya OSS ini ikut membangkitkan industri ya Pak ya? Iya. Secara apa ya? Secara ideal begitu. Dan harapannya memang begitu. Oke.
Oke. Berarti Bapak optimis nih industri pariwisata akan berkembang. Optimis, apalagi sekarang bayangkan Hmm. ada tol Ada tol. dari Jakarta ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja. Sekarang pola kunjungan juga berubah ya Pak ya. Keluarga, family ya. Family. Iya. Honeymooner, jangan Honeymooner. lupa. Meskipun COVID, yang nikah ada tetap. Iya, Masa banyak. COVID nggak boleh nikah. Habis nikah, pengennya berduaan. Ya keluar dari kamar. Ya, Oke. jadi Tol. artinya gini, market itu berubah ke kelompok yang homogen. Oke. Itu aja. Jadi kelompok kecil, satu kantor bersama-sama. Yang gini loh, saya tahu teman saya ini disiplin, dia tidak membawa virus, Ya. sudah vaksinasi kira-kira gitu. Oh, oke. Dan punya minat yang sama biasanya. Oke. Ini CHSE ini Pak. Bagaimana menurut Bapak CHSE ini? CSE wajib Ya. dan tidak berhenti tahun ini atau tahun depan. Ini mungkin akan agak Ya. long lasting ya. Betul. Dan cuma satu sih harapannya, Iya. bisa segera ditemukan masker yang transparan nih loh. Yang Pak. transparan, Jadi kalau betul. senyum kelihatan. Ya itu yang sulit ya Pak ya. Iya. Masker ya. Dan sertifikasi perlu. Perlu ya Pak ya. sertifikasi Perlu CHSE. sekali. Oke. Itu memberikan satu Confident ya. persepsi lah Persepsi di ya. wisatawan. Saya ini pulang membawa bahagia bukan bawa corona gitu lah. Betul Pak. Oke. Bapak ini kan keluarga nih. Ya. Putra berapa Pak sekarang Pak? Dua ya. Dua. Sekarang bagaimana membagi waktu yang saya yakin Bapak ini sulit ya. Jamnya jadwalnya padat antara keluarga dan pekerjaan. Iya, sejak kita online, sedunia mikir kita bisa selalu hadir. Betul. Ini problem. Ya. Bagi waktu sama keluarga kadang-kadang agak sulit nih sekarang. Kalau dulu kan memang saya ada family time ya, Ya. paling nggak hari Minggu lah saya lakukan quality. Ya. Karena kita nggak kemana-mana juga, ya di depan rumah kita buka tenda, barbekyuan, Ya. main bola, Ya, monopoli, dan semua permainan tradisional saya buka lagi nih. Karena itu menarik buat anak-anak, Ya. mengurangi kecanduan mereka main gadget. Nah, Betul. Itu sulit. ya, sekarang kecanduan gadget nggak boleh, tapi anak belajar pakai gadget. Iya, repot iya, kan? betul. Jadi monopoli, ular tangga, Iya. ludo, halma, Dikeluarin lah. semua dikeluarin. Iya. Saya cari di online. Ya. Bahkan anak saya yang sekarang usianya 5 tahun tuh udah mulai pandai main catur. Oh. Kayak gitu. Kayak bapaknya ini pintarnya ya. Nah, saya bagi waktu seperti itu. Ya. Tapi memang peran istri saya jauh lebih banyak akhirnya karena Ya. saya ini tenggelam di dalam video conference, Ya. Pak Irul. Ya. Ya. Kadang-kadang undangan itu sejam sebelum dan harus Last minute ya. last minute. Kadang-kadang tiap 1 jam selisih 5 menit ganti. Ya. Nah, Ya. Di sini peran istri saya itu banyak sekali untuk menangani anak-anak, manakala saya tidak bisa memberikan quality time untuk mereka. Gitu. Oke. Kira-kira pesan untuk rekan-rekan di koridor bagaimana sih work and balance ya, agar tercipta dengan baik selain tadi membuat permainan-permainan lama dan sebagainya. Kalau kita lihat ya sekarang adalah waktunya kita berada di tengah-tengah keluarga kita ya. Kalau untuk para bos yang ada di sini di koridor, tolong kasih kebijakan untuk off dulu ya video conference-nya untuk beberapa saat. Kita belajar ada salah satu bank HSBC itu membuat kebijakan no video conference Jumat sore. Oke, sore ya. Gitu. Oke. Kedua memang untuk work life balance ya karena kita dekat dengan keluarga. Jadi tadi suami tolong dengan istri belajar masak di dapur karena itu pusat kemesraannya suami dan istri. Ya. Terus mungkin bapak-bapak yang tahu anaknya itu rapotnya bagus gitu ya. Sekarang sudah saatnya coba Anda bantulah untuk sama-sama belajar sama anaknya. Nah sekarang ini kurikulum kan tematik ya. Betul. Dan sulit Jadi- sekali ternyata. Iya karena memang dia menggabungkan beberapa tema menjadi satu Iya, bahasan gitu ya. Betul. Jadi itu mungkin kehadiran seorang bapak itu yang dulunya tahu Beres. rapot, Tahu rapot ya. sekarang jadi tahu ngajar. Dan memang kita kadang harus aku ya kita ini nggak siap loh ngajarin anak. Betul. Harus kita akui. Jadi Iya. saatnya belajar dan mungkin ke depan pola-pola seperti ini ya work from home Ya. itu akan menjadi satu yang permanen ya. Karena dia mengurangi beban operasional Kantor, betul. mengefektifkan waktu kerja. Hanya yaitu tadi kepada bos-bos tolong ya sekali lagi Termasuk saya. kasih waktu anak buahnya untuk nggak nge-video call gitu loh. Ya, Itu aja oke. sih. Oke, Bapak, pesan untuk pariwisata. Jadi ada harapan tidak Pak ya untuk pariwisata ke depan, terutama di wilayah otorita Borobudur ya? Ya, harapan besar sekali. Bayangkan pemerintah sudah invest
jalan tol sudah invest, Bandara Yogyakarta Airport, dua-duanya bisa mendatangkan hampir 40 juta wisatawan setahun. Sudah effort juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sudah ada CHSE-nya. Harapan kita satu, pelaku wisata konsisten ya, atau konsisten aja untuk melakukan CHSE tadi. Kedua, kita akan menyambut gelombang nih. Mas Irul, saya yakin gelombang ini akan datang. Betul. Wisatawan akan datang demikian banyaknya, dan yang kita fight adalah bagaimana itu tidak menimbulkan kluster baru. Jadi misalnya yang disebut travel bubble atau travel corridor, mungkin itu bisa mulai menjadi satu perhatian ya. Mana kita bisa mendatangkan wisatawan itu, sampai wisatawan itu pulang 14 hari kemudian masih kita tanya apa kabar Bapak Ibu, apakah terpapar tidak atau bagaimana, ada yang sehat, bergejala sehat, ada yang demam atau tidak. Tapi ya jangan kepo-kepo amat betul juga. Jadi coba kita ini ya, bungkusnya gini deh, kira-kira ada nggak bunga yang 14 hari lagi dia akan blooming? Kalau ada, pada saat wisatawan pulang, minta dia untuk tanam bunga. Betul. Kemudian bilang, Bu, nanti kami akan mengirimkan foto bunganya kepada Ibu, tapi syaratnya satu, ngisi Google Form. Isi Google Form, nama saya, kondisi keluarga saya, ada yang sakit atau tidak, ada yang bergejala atau tidak. Betul. Kasih fotonya termasuk. Foto candid waktu tamu kita lagi berkegiatan di tempat wisata. Foto candidnya Pak. Tapi caranya bagus-bagus lah ya. Bagus ya. Jadi sekaligus promosi ya Pak ya. Sekaligus promosi, sekaligus mengingatkan, sekaligus dengan Google Form itu kita bisa tahu 14 hari ini aman nggak sih? Aman tidak? Oh baik. Itu salah satu cara aja. Teman-teman di pariwisata pasti punya cara yang jauh lebih kreatif lagi, silakan. Iya. Dan itulah Pak. Saya harap ini bangkit lagi. Ya, amin. Memang tantangan kita terbesar saat pandemi ini adalah membuat semuanya itu bisa sinkron ya. Artinya kenapa? Mereka semua bisa paham. Oh ternyata menjaga prokes itu menjadi penting. Tidak hanya wisatawan, tapi pengelola juga kalau bisa. Nah, apalagi sekarang sudah dibuka dan tantangan terbesar kita jangan sampai ada klaster baru. Pak Bisma, terima kasih sudah hadir di koridor. Saya banyak belajar nih tadi tentang keluarga ya. Nah, bagaimana membuat keseimbangan antara bekerja dan keluarga. Dan itu tidak mudah ya Pak ya. Apalagi orang seperti sibuk ya. Pak Bisma ada mungkin. Jadi tapi saya ada satu yang saya petik dari Bapak. Memang peran orang tua ini, peran Bapak ini tidak hanya sekedar kita melihat rapot ya. Saya rasa nanti kita coba tiru ini Pak ya. Dan rekan-rekan koridor, hari ini kita belajar banyak. Dan yang paling penting dari proses ini, rekan-rekan tetap sehat, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, namun jangan lupa prokesnya. Saya Irul, Pak Bisma, terima kasih. Sampai jumpa di koridor selanjutnya.